di IMPA Minggu tanggal 19 September 2021. Adik-adik sudah semangat ya ikut IMPA pada pagi hari ini? Kalau sudah semangat, ayo adik-adik kita berdiri. Kita akan bersemboyan pekat. Semboyan pekat, bersaksi peduli kreatif. Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan dengan nyanyian Mars Pekat PA. Adik-adik, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan menyanyikan nyanyian pembukaan dari Kidung Ceria 13. Kami puji dengan riang. Bait yang pertama ya adik-adik. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan, karena Engkau telah kumpulkan kami di sini untuk IMPA. Tuhan, berkati IMPA kami pada pagi hari ini, biarlah boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga boleh menjadi ibadah yang berkenan di hati Bapa. Ungkapan syukur ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Mazmur pada pagi hari ini adalah Mazmur pasal 18 ayat 30. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur seperti kita bermazmur. Karena dengan Engkau, aku berani menghadapi gerombolan.
Dan dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Ceria 244, Hatiku Senang. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 9. Adik-adik, yang membacakan Alkitab pada pagi hari ini adalah Kak Sari. Adik-adik, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita akan berdoa. Mari adik-adik, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau telah boleh kumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca Alkitab. Biarlah mulut kami, lidah kami boleh berkata-kata dan boleh membaca Alkitab dengan baik dan benar. Tuhan, doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan membacakan Alkitab. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 9. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadah orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak. Katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini.
Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat dong pastinya. Tentunya adik-adik bisa ikut impak kan pagi hari ini. Tetap jaga prokes ya, seperti tadi di depan gambar kakak. Adik-adik, hari ini kakak mau ajak adik-adik jalan-jalan. Udah lama kan gak jalan-jalan? Yuk, hari ini kita jalan-jalannya tetap virtual. Jalan-jalannya ke mana ya? Ke kota Tesalonika. Mau? Yuk, kita jalan ya sekarang ya. Yuk, kita jalan. Tunggu. Lihat deh. Ada siapa ya? Ada dua bapak tuh juga lagi jalan. Sama loh. Mau ke kota Tesalonika juga. Kita lihat yuk. Bapak siapa ya? Ngapain ya? Mereka ada di rumah Tuhan. Adik-adik tahu gak sih? Bapak siapa ya? Yang dua orang itu tadi? Ada yang tahu? Oh, itu namanya Bapak Paulus dan Bapak Silas. Adik-adik masih ingat nggak? Kakak pernah loh cerita Bapak Paulus dan Bapak Silas ngapain ya di Tesalonika? Ada di rumah Tuhan lagi. Ngapain ya adik-adik ya? Kita lihat yuk. Yuk, kita lihat yuk. Oh, mereka berdua lagi bercerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik tahu kan siapa Tuhan Yesus? Bapak Paulus dan Bapak Silas sedang menceritakan kepada banyak orang di Tesalonika siapa sih Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, adik-adik di rumah dan kakak, dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Jadi Bapak Paulus dan Bapak Silas menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di Tesalonika. Banyak loh orang-orang yang mau mendengarkan ceritanya Bapak Paulus dan Bapak Silas. Mereka juga jadi percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Tapi tunggu dulu deh. Lihat deh. Ada orang yang marah-marah. Tuh. Oh, orang yang marah-marah itu orang yang gak suka sama Bapak Paulus dan Bapak Silas. Mereka gak suka kalau Bapak Paulus dan Bapak Silas bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, akhirnya nih adik-adik nih, orang yang marah-marah tadi itu dia ajak si orang-orang jahat yang ada di pasar tuh, dia ajakin semuanya. Ayo kamu ikut aku. Wah, mau ngapain? Kita bikin keributan, kita bikin kekacauan di kota Tesalonika. Kita pergi ke rumahnya Bapak Yason. Mau ngapain ke rumah Bapak Yason? Bapak Yason siapa lagi? Adik-adik tahu nggak? Bapak Yason itu orang yang baik, orang yang mau menerima Bapak Paulus dan Bapak Silas untuk menginap di rumahnya ketika Bapak Silas dan Bapak Paulus ini ada di kota Tesalonika. Kan Bapak Paulus sama Bapak Silas datang, rumahnya kan bukan di Tesalonika. Jadi mereka nginep di rumah Bapak Yason. Baik ya. Nah, orang-orang jahat ini nih yang tadi marah-marah, yang gak suka, mereka pergi ke rumah Bapak Yason. Mereka panggil si Bapak Yason. Hai Yason, keluar kamu. Terus bapaknya diseret-seret, bapaknya ditarik-tarik. Bapaknya dibawa untuk dimarah-marahin. Katanya begini, kamu ngapain terima-terima si Bapak Paulus dan Bapak Silas? Mereka kan orang yang suka bikin kacau, suka bikin keributan.
Bapak Yason tapi nggak takut adik-adik. Dia tetap berani. Dia berdiri walaupun diseret, dimarah-marahin, dia nggak takut. Bahkan si Bapak Yason bilang apa? Bapak Yason bilang gini, kalian salah. Saya berani tanggung jawab. Bapak Paulus dan Bapak Silas itu orang baik. Dia nggak pernah buat kacau. Dia nggak pernah buat keributan. Tetapi mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang juru selamat yang baik yang sudah menolong, menyelamatkan kita. Saya jamin deh, mereka nggak pernah buat keributan, nggak pernah buat kekacauan. Memang kalian yang buat keributan dan kekacauan. Nah, akhirnya Bapak Yason dilepaskan lagi adik-adik. Karena memang terbukti Bapak Paulus dan Bapak Silas nggak pernah bikin ribut, nggak pernah bikin kacau. Dia kan cuma cerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, Bapak Paulus dan Bapak Silas walaupun dimarah-marahin juga sama orang-orang yang nggak suka, mereka juga nggak takut. Mereka nggak pergi dari Tesalonika. Mereka tetap di situ. Mereka tetap menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, kalau diminta menceritakan tentang Tuhan Yesus, takut atau berani? Berani dong pastinya. Kak Susan dan adik-adik di rumah kan anak Tuhan Yesus. Harus berani karena kita kan disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita. Kalau kita dimarah-marahin orang, gak usah takut. Kita tetap harus berani menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memang baik. Yuk, mulai sekarang kita berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik anak TK, juga adik-adik balita, kakak mau adik-adik nanti minta tolong mama papa ya, direkam pakai handphone. Lalu adik-adik harus berkata seperti ini. Aku berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Aku berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Direkam. Nanti dikirim ke kakak layan sebagai aktivitas. Nanti akan ditayangkan di IMPA minggu mendatang. Dibuat ya. Terima kasih. Orang malah baru bait satu dulu biar gue bisa lihat notnya nyanyi. Kok biasanya nggak ada notnya? Percaya kalian yang makan Gigi. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita ya. Sekarang untuk menyambut firman Tuhan dan juga cerita tadi, kita mau menyanyi nih dari Kidung Ceria nomor 172. Tapi kita akan menyanyikan baitnya yang ke-9. Ya, kita belajar ya pelan-pelan. Judulnya Ku Coba. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat nanti yang pertama akan dibawakan oleh Mika, dan yang kedua atau terakhir nanti oleh Kak Susan ya.
Dimulai dari adik Mika, ditutup oleh Kak Susan dengan doa Bapa Kami bersama dan doksologi. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami datang lagi ke hadirat-Mu yang kudus ini, Bapa. Sebentar kami ingin berdoa, kiranya Engkau mau berkati bangsa kami ini, Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau mau pulihkan, Tuhan mau sembuhkan bangsa ini, Tuhan, agar keadaan boleh normal lagi. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ibu Pendeta dan para majelis, serta kakak-kakak lain juga, Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati mereka, Tuhan mau jaga kesehatan mereka, Tuhan mau berikan kekuatan selalu kepada mereka, agar mereka boleh melayani dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Tuhan, agar kami boleh memiliki rumah ibadah yang tetap, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, Tuhan, yang sedang sakit, Tuhan kiranya mau pulihkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus untuk para pemimpin negara dan bangsa kami, yaitu Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta wakil, para menteri dan juga staf-staf lainnya sampai ke tingkat RT yang sudah mengupayakan yang terbaik untuk urusan pandemi virus COVID-19. Dan kami boleh merasakannya sampai saat ini, kami sudah menuju kepada perbaikan. Ajarkan juga kami, rakyat Indonesia, boleh membantu akan program pemerintah yang sudah ditetapkan untuk tetap mengikuti aturan protokol kesehatan, agar kita semua dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan Indonesia boleh pulih, bahkan dunia ini. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati gereja-gereja di seluruh dunia, lebih khusus lagi gereja kami GPIB Jemaat Cawang Baru. Tuhan, Engkau memberkati akan KMJ kami, Tuhan memberkati para PHNJ, presbiter, pengurus 6 pelkat, komisi, panitia atau tim kerja yang ada, juga seluruh jemaat GPIB Jemaat Cawang Baru. Tuhan memberkati kami semua agar kami dapat bergandeng tangan untuk sama-sama melayani di GPIB Jemaat Cawang Baru, sehingga nama Tuhan saja yang boleh dipuji dan dimuliakan. Lebih khusus lagi, Tuhan, kami berdoa untuk pengurus pelkat PA. Tuhan memberikan kesehatan yang baik, Tuhan tetap memberikan hikmat kesetiaan, sehingga para pengurus pelkat PA boleh tetap menjalankan tugas dan panggilannya sebagai pengurus pelkat PA dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu titip ke mama dan papa untuk diberikan kepada majelis yang terdekat dari rumah adik-adik. Atau tunggu saja di rumah, nanti akan ada majelis yang mengambilnya. Mari kita memberikan persembahan dan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada
Adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Kita akan menyaksikan dan mendengarkan Warta PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terus tentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami. Dengan segala mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita. Adik-adik, kita akan mengakhiri impak kita pagi hari ini. Untuk itu kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria nomor 298, Ku dengar berkat-Mu turun, bait pertama. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan juga dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akan bersaat teduh. Saat teduhnya selesai, ibadah kita selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kak Susan, Kak Yati, dan juga ada Kak Jo yang bantuin kita main gitar. Pamit ya. Sampai jumpa di Impa minggu depan. Dadah.